السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini yang dikenal oleh para ulama dengan ayatul huquqil ashrah. Ayat al-huququl ashrah. Karena memang satu ayat ini mencakup 10 hak. Dimulai dari hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak disekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian hak kedua orang tua, wal walidain aw bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbakti. Ini hak orang tua. Wabidil qurba, dan kepada kerabat sanak famili. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil janb, dan teman yang ada di sampingmu. Wabni sabil, orang-orang yang dalam perjalanan safar.
Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian, alias para hamba sahaya, para budak-budak belian. Barakallahu fikum, 10 hak yang harus kita tunaikan. Hak Allah, hak orang tua, hak kerabat, hak anak yatim, hak fakir miskin, haknya tetangga yang jauh, tetangga yang dekat dulu, kemudian tetangga yang jauh, teman seperjalanan, seorang musafir yang kehabisan bekal, dan budak-budak hamba sahaya. 10 hak. Maka dikatakan dengan al-ayah al-huquqil asyrah, ayat tentang 10 hak. Ikhwani fillah a'azzakumullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini hak pertama dan hak yang paling utama yang harus kita dahulukan, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa huwa ad-dukhulu tahta riqqi ubudiyatih, yaitu seseorang masuk di bawah perbudakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang itu hak Allah dan kita memang budak-budaknya Allah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Walinqiyad li awamirihi wa nawahihi, yang berarti kita harus terikat dengan perintah-perintahnya dan larang-larangannya, harus terikat dengan aturan-aturan hukumnya, syariatnya, agamanya. Mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu, dengan rasa cinta kepadanya, dengan merendah kepadanya. Di sini perbedaan antara perbudakan kepada Allah dengan perbudakan manusia pada manusia. Kalau hamba sahaya, budak belian, mentaati tuannya, apakah karena cinta? Tidak. Kebanyakan para budak mentaatinya karena takut. Takut dipukul, takut dicambuk, takut disiksa. Tetapi hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, mahabbatan wa dhullan, karena cinta kepada Allah Ta'ala dan karena merendah di hadapannya, tunduk patuh kepadanya. Wa ikhlasan lahu, dan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami'i al-ibadat al-zahirah wal batinah, pada seluruh bentuk-bentuk ibadah. Yani ikhlas dalam seluruh ibadah, yang zahirah maupun yang batinah. Apakah ibadah yang zahir ataupun ibadah yang batin? Ibadah yang zahir adalah ibadah yang tampak, seperti salat dan lain-lain. Sedangkan ibadah batin adalah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, seperti puasa. Puasa ibadah zahir atau ibadah batin? Ikhwani fillah azza, kamu mengatakan saya sedang berpuasa, tetapi manusia tidak tahu apakah engkau meminum air minummu di kamarmu atau tidak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah engkau membatalkannya di kesendirianmu, juga nggak ada yang tahu. Barakallahu fiikum. Sehingga ibadah tersebut termasuk ibadah yang batin, yang tersembunyi, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun antara manusia dengan manusia hanya ikrar, saya sedang berpuasa, selesai. Tetapi apakah dia benar-benar puasa atau tidak, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun salat terlihat, datang ke masjid, salat berjamaah, kita tahu bahwa dia mengerjakan salat. Apakah dia mengerjakan puasa?
Sepertinya. Wallahu a'lam. Apakah di rumahnya dia membatalkannya, apakah di kamarnya dia membatalkannya, apa di kamar mandi dia membatalkannya, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ikhwani fillah a'azakumullah, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Seperti mencintai Allah dan Rasulnya, itu batin. Mencintai orang beriman, itu batin. Mencintai amal-amal saleh, mencintai kebaikan-kebaikan, itu seluruhnya batin. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa yanha 'anil syirki bihi syai'an la syirkan asghar wa la syirkan akbar. Dan dilarang untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dilarang untuk menyertakan bersama Allah sesembahan yang lain. Dilarang untuk menyertakan bersama Allah niat-niat yang lain. Tidak boleh ada niat lain kecuali hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an. Disebutkan dengan syai'an, nakirah, ta'ummu kulla syirkin, tashmul kulla syai'. Mencakup segala kesyirikan, mencakup segala bentuk sesembahan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti syiriknya, syirik besar ataupun kecil, yang dijadikan sekutu bagi Allah, apapun bentuknya, apakah batu, kuburan, atau orang mati, ataupun benda-benda lainnya, ataupun jin atau manusia, semuanya tidak boleh. Wala tusyriku bihi syai'an. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, syai'an ay la syirkan asghar wa la syirkan akbar. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, syirik besar maupun syirik kecil. La malakan muqarrab wala nabiyyan mursan wala waliyan wala ghairuhum. Jangan pula menyekutukan Allah dengan malaikat, walaupun malakan muqarrab, walaupun malaikat yang didekatkan sekalipun, yang paling dekat dengan Allah, walaupun Jibril. Wala nabiyyin mursal, tidak pula nabi yang diutus, siapapun itu tidak boleh disekutukan bersama Allah. Wala waliyan, tidak pula wali-wali. Wala ghairahum minal makhluqin, tidak pula segala yang lain dari makhluk-makhluk. Alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, karena semua makhluk-makhluk tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki naf'an wala dharran, tidak memiliki manfaat maupun madarat. Kalimat ini sering diucapkan dalam kitab-kitab tauhid, sering dibawakan oleh para masyayikh dan para ustaz, tetapi ternyata masih banyak yang bertanya-tanya apa maksudnya. Sebab dikatakan makhluk tidak memiliki manfaat dan madarat. Bukankah beberapa makhluk memiliki manfaat? Kita mendapatkan manfaat daripadanya. Dan beberapa makhluk yang lain bahaya, ada madarat. Iya kan? Ini binatang-binatang buas berbisa mematikan, madarat. Yang ini makhluk-makhluk yang menguntungkan, kita mendapatkan telurnya, kita mendapatkan manfaatnya. Kenapa dikatakan la yamlikuna naf'an wala dharran? Maka barakallahu fikum, kita jawab sekali lagi. Sudah sering kita jawab bahwa yang dimaksud adalah tidak memiliki, tidak bisa menentukan kebaikan, tidak bisa menentukan keburukan. Itu maknanya. Baik. Semuanya biiznillah wa biqudratillah, biqadarillah, dengan takdir dari Allah, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a kan. Wa ma la yasha la yakun. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Oh, ini hewan bermanfaat, saya pelihara, saya tunggu manfaatnya, tak kunjung keluar, tak kunjung menghasilkan apapun. Mengapa? Lam yasha'illah, Allah belum berkehendak. Ayat. Tetapi insya'a kana,
Kalau Allah kehendaki akan terjadi manfaat-manfaat tadi. Maka jangan lupa, la yamlikuna li anfusihim darran wala rashada. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Seluruh makhluk-makhluk tidak memiliki manfaat wala madarat. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam dan seluruh para rasul dikatakan oleh Allah dengan la yamlikuna wala rashada. Tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Banyak yang marah. Masa Rasul tidak memiliki manfaat? Jelas memiliki manfaat. Iya, Anda benar. Dan apa yang dimaksud tadi bukan itu. Jelas Rasulullah SAW sangat bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Siapa yang anfa'an nas? Rasulullah SAW. Yang paling bermanfaat bagi seluruh manusia. Tetapi Rasulullah SAW tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan. Rasulullah SAW tidak bisa menakdirkan pamannya untuk masuk Islam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa menakdirkan kebaikan untuk pamannya sendiri. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Bisa? Tidak. Sebaliknya Rasulullah SAW melaknat beberapa orang-orang Quraisy musyrikin. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Qadarullah, Allah takdirkan si fulan tadi yang disebut oleh Nabi justru masuk Islam. Justru masuk Islam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai'un. Sesungguhnya engkau tidak memiliki dalam urusan ini sedikit pun. Urusan apa? Urusan qada wal qadar. Laisa laka minal amri syai'. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan ini kejadian barakallahu fikum sengaja Allah takdirkan sebagai pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik manusia, Masya Allah, ternyata tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Maka berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada manusia. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada makhluk. Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada Rasul sekalipun. Berdoalah kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Karena Allah yang menentukan segala sesuatu. Karena Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Karena Allah lah yang memiliki naf'an dan darra. Allah lah yang menentukan kebaikan dan madarat, keuntungan dan kerugian, kebaikan dan keburukan, semuanya biyadillah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah hari ini tidak ada yang tanya lagi, kok tidak memiliki manfaat? Rasul masa tidak memiliki manfaat? Bukan itu maksudnya, barakallahu fikum. Kalau memiliki, itu artinya bisa menentukan, ini milik saya. Saya mau berikan pada siapapun, itu milik saya. Saya tidak berikan pada siapapun, itu milik saya. Itu maknanya. Dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki naf'an wa darra. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki manfaat dan madarat. Maka Allah yang bisa, maha kuasa untuk menentukan siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang mendapat madarat. Kembali kepada kitab-kitab. Qala la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Barakallahu fikum. Mereka tidak memiliki manfaat, tidak bisa menentukan kebaikan manfaat, dan tidak bisa menentukan madarat, tidak bisa menentukan mautan kematian, dan tidak bisa menentukan mautan wala nusyura. Mereka tidak berkuasa apapun. Balil wajib al-muta'ayyin, bahkan yang wajib, yang sudah jelas-jelas wajib bagi setiap individu. Muta'ayyin maksudnya fardu ain. Masing-masing orang terkena kewajiban. Apa itu? Al-ikhlas. Ikhlasul ibadah liman lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh, yaitu keharusan untuk memurnikan ibadah
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Walahu tadbirul kamil, yang maha mengatur segala sesuatu secara sempurna pula. Dan seluruhnya milik Allah pengaturan-pengaturan. Alladzi la yusyrikuhu wa la yu'inuhu alaihi ahad. Yang tidak ada satupun yang menyertainya bersamanya, dan tidak ada pula yang membantunya bersamanya satu makhluk pun. Allah yang mengatur sendirian, Allah yang menentukan sendirian, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya sendiri, tidak diiringi oleh makhluk apapun dan tidak ada dukungan dari makhluk apapun. Ikhwani fillah azakumullah. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan untuk menunaikan haknya, al-qiyam bihaqqihi, yaitu ibadah kepadanya dan tidak disekutukannya dengan sesuatu apapun, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala amara bil qiyam bi huquqil ibad. Allah juga memerintahkan untuk menegakkan hak-hak para hamba. Setelah hak Allah, diperintahkan pula untuk menunaikan hak-hak para hamba. Apa hak-hak para hamba dan siapa saja yang memiliki hak? Al-ibad al-aqrab fal-aqrab, yaitu hamba-hamba Allah yang terdekat. Yang terdekat dan yang terdekat. Yang pertama, yang paling dekat adalah kedua orang tua. Maka Allah gabungkan atau Allah iringkan setelah hak dirinya. Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan untuk kedua orang tua hendaklah berbakti. Ini hak orang tua. Ay ahsinu ilaihim bil qaulil karim wal khitab al latif wal fi'lil jamil بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحمة لك إلا بهما. Berbakti kepada orang tua maknanya ahsinu ilaihim, bersikap baiklah kepada mereka, bapak dan ibu kita, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut, dengan perbuatan-perbuatan yang jamil, perbuatan-perbuatan yang baik, dengan mentaati perintah keduanya, menjauhi apa yang dilarangnya, wal infaqi alaihima, dan memberikan nafkah kepada keduanya, wa ikrami man lahu ta'alluq bihima, dan memuliakan orang-orang yang berkait dengannya. Memuliakan orang-orang yang berkait dengannya, yakni saudara bapak kita, saudara ibu kita, ami-ami kita, ammah-ammah kita, khalah-khalah kita, dan khal-khal kita, paman dan bibi kita, itu saudara-saudara ibu, saudara orang tua. Maka bersikap baik pada mereka adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan itu berlanjut walaupun telah tiada orang tua. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'an ubirruhu ba'da wafatihima? Ya Rasulullah, apakah ada tersisa bakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya mereka? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ada. Infad amrihima, tunaikan perintah mereka sebelum wafatnya, tunaikan wasiat-wasiat mereka, dan silaturahmi kepada kerabat mereka, yakni yang berkait atau saudara-saudara ibu, saudara-saudara bapak. Kamu bersikap baik pada mereka, bersilaturahmi dengan mereka, menjaga hubungan baik dengan mereka, itu adalah berbakti pada orang tua walaupun sudah wafat. Masya Allah. Kembali kepada pembahasan. Riwayat tadi dinukil dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid. La'allakum qad marra biha. Qala
Dikatakan wa ikram man lahu ta'alluq bihima wa silatur rahim, dan menghubungkan silaturahmi kepada orang-orang yang la rahma laka illa bihima, yang kamu tidak terhubung dengan mereka kecuali karena orang tua. Artinya kerabat orang tua. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Disebutkan infaq alaihima, berinfak untuk orang tua, nafkah untuk orang tua. Maka jangan lupa, walaupun engkau telah menikah, walaupun engkau telah memiliki istri, jangan lupa orang tua punya hak. Dan kalau ada mereka para istri yang menyatakan dan menghalangi, jangan. Maka itu tidak perlu dituruti. Itu nusyuz, pelanggaran dari seorang istri. Dia ridha, dia tidak ridha, hak orang tua untuk diberikan nafkah. Barakallahu fiikum. Mereka yang menghidupimu sejak kecil sampai kau dewasa. Apakah selama kau dewasa kau lupakan orang tua? Hanya karena bertemu dengan satu wanita yang baru kau ketemu sebulan yang lalu? Hati-hati. Hati-hati, barakallahu fiikum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan nafkah pada mereka, khususnya mereka-mereka yang berhajat, yang memang memerlukan bantuanmu. Maka jangan bakhil, kan itu kewajibanmu terhadap orang tua. Biarkan mereka. Ghadiba man ghadiba, radiya man radi. Biarkan mereka para istri ridho ataupun tidak ridho. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau saja seorang boleh sujud pada orang lain, maka seorang wanita disuruh sujud kepada suaminya. Tetapi seorang laki-laki disuruh sujud pada ibunya, orang tuanya. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya wabidzil qurba. Tentunya yang namanya berbakti pada orang tua ada lawannya, yaitu durhaka. Walil ihsani diddani. Al-ihsan memiliki lawan-lawannya. Apa itu al-isahah wa adamul ihsan? Wa kilahuma manhiyun anhu. Yang pertama isaah, bersikap jelek pada mereka. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini lawannya ihsan. Yang kedua, termasuk lawannya ihsan, tidak ihsan. Bukan sama dengan durhaka, beda. Artinya engkau memberikan haknya, ini ihsan. Ketika engkau tidak memberikan haknya, ini lawannya. Karena tidak mau memberikan haknya, itu sudah cukup dikatakan engkau tidak berbuat ihsan pada orang tua. Apalagi memberikan sebaliknya, bukan haknya, tapi memberikan kejelekan, isaah. Baik, mudah-mudahan bisa dipaham. Yang ini lawannya ihsan, dia tidak berbuat ihsan. Memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah. Berkata-kata baik, berkata tidak baik. Tetapi kalau yang ini durhaka, dibalik yang jelek, yang baik tadi jadi kejelekan. Dia justru merampas dari orang tuanya, menjual barang milik orang tuanya tanpa izinnya. Ini barakallahu fikum durhaka kepada kedua orang tua. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dan kembali kepada ihsan kepada kedua orang tua ketika hidupnya dan ketika wafatnya, masih terus kita disuruh untuk berbakti. Di samping yang sudah disebutkan tadi, melaksanakan perintah-perintahnya sebelum wafatnya, menunaikan wasiat-wasiatnya, menyambung silaturahmi pada kerabat yang ditinggalkannya, juga doa mendoakan keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hak yang ketiga, wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat. Aidan ihsan, demikian pula disuruh untuk bersikap baik dan berbuat ihsan. Wa yashmulu dzalika jami'ul aqarib,
kepada semua kerabat-kerabat dekat. Qarbu au ba'udu, apakah dekat ataupun jauh hubungannya. Tetapi yang aula, yang paling dekat, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Bi an yusin ilaihim bil qawli wal fi'l, dengan bersikap baik, ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Wa an la yaqta' rahimahu bi qawlihi au fi'lihi, dan agar jangan memutus silaturahmi dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ini yang ketiga, kerabat dekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Yang keempat yang juga memiliki hakul ihsan adalah anak-anak yatim. Ayyalladzina faqadu aba'ahum wa hum shighar, yaitu orang-orang yang kehilangan bapak-bapak mereka dalam keadaan masih kecil. Catatan penting, dalam keadaan masih kecil. Karena kalau sudah dewasa, tidak lagi dikatakan anak yatim. Yang ada hanya anak-anak yatim. Bapak-bapak yatim tidak ada dalam pembahasan. Karena mereka sudah dewasa, sudah bisa berupaya dan berusaha. Kalau miskin, masuk dalam masakin, tidak masuk dalam anak yatim, tapi masuknya dalam fuqara wal masakin, yang nanti akan disebut setelah ini. Wal yatama, adapun yatama hanya anak-anak yatim, maka sama berbuat ihsan pada mereka juga merupakan hak al-aitam, haknya mereka. Falahum haqqun 'alal muslimin, mereka punya hak dari kaum muslimin, sawa'un kanu aqarib aw ghairihim, sama saja apakah anak-anak yatim itu kerabat kita ataupun bukan kerabat kita. Bikafalatihim, yaitu dengan memeliharanya, memelihara anak yatim. Wa birrihim, berbuat baik pada mereka. Wa jabri khawatirihim, dan menenteramkan jiwa mereka. Jabri khawatirihim, barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat walaupun hanya dengan meletakkan tanganmu di kepalanya. Anak kecil sangat senang kalau dibelai. Siapa namanya nak? Apa kabarnya? Sudah kelas berapa? Pegang kepalanya. Itu jabr li khawatirihim. Dia merasa ada yang menyayanginya. Dia merasa ada yang memperhatikan dirinya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, tidak mendapatkan kasih sayang bapak-bapak mereka. Akhwani fillah azakumullah, termasuk ta'dibihim. Ta'dibihim, mendidik mereka dengan baik. Karena sayang pada mereka, sehingga pendidikannya penuh dengan kasih sayang. Pendidikannya penuh dengan rasa cinta. Berbeda dengan orang-orang yang katanya mendidik ternyata menyiksa. Katanya saya mendidik, tetapi harus begini, kalau enggak dihukum harus begitu, kalau enggak dihukum harus begini, sehingga tiap hari dihukum ini, dihukum ini, dihukum ini. Apa itu pendidikan? Dia membutuhkan orang tua yang menyayanginya. Dia membutuhkan belayan kasih sayang. Barakallahu fiikum. Wa tarbiyatihim ahsana tarbiyah, dan diberikan tarbiyah ahsana tarbiyah, dengan sebaik-baik pendidikan. Fi masalihi dinihim wa dunyahum, dalam maslahat agama mereka ataupun dalam maslahat dunia mereka. Diajari bagaimana cara berpakaian, itu dunia. Bagaimana cara membersihkan dirinya. Wal masakin, yang kelima, dan orang-orang miskin. Wa humul ladzina askanatuhum al-hajah wal faqr, yaitu orang-orang yang dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa karena kemiskinan, karena hajah. Falam yasulu ala kifayatihi, maka mereka tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya. Wala kifayah man yamunun, juga tidak bisa memberikan kecukupan kepada siapa-siapa yang di bawahnya, yang merupakan tanggung jawabnya. Fa amara Allah Ta'ala bil ihsani ilaihim,
Maka Allah memberikan perintah untuk bersikap baik pada mereka dengan menolong mereka dan membantu mereka. Bisaddi khullatihim wa yadfa faqatihim, dengan menutup celah-celah mereka, kekurangan-kekurangan mereka, membayarkan kekurangan mereka, mencukupi apa yang mereka perlukan. Wal hadd ala dhalik, dan menganjurkan hal yang demikian. Wal qiyam bima yumkin minhu aw bima yumakkin minhu, dan menegakkan segala apa yang bisa memapankan mereka, sehingga engkau memberi seberapapun mendapatkan pahala. Tetapi kalau pemberianmu yumakkin lahum, maka itu lebih afdal. Apa yumakkin? Menjadikan mereka mapan. Yang tadinya nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Yang tadinya dia nganggur menjadi punya solusi, punya sesuatu yang menghasilkan. Yang tadinya dia hanya mendapatkan sekali, kemudian menunggu lagi, mendapatkan lagi, menunggu lagi. Ternyata engkau berikan sesuatu yang terus menghasilkan, seperti ladang atau kebun atau sesuatu yang terus mengalir untuknya. Maka itu barakallahu fikum wa bihi wa ni'mah afdal wa afdal wa afdal. Barakallahu fikum. Boleh memberikan ikan, boleh pula memberikan pancingnya. Nih, apalagi yang perlu dibantu? Ini umpannya, ini tempatnya. Oh, tidak bisa, saya aja nih. Masya Allah. Ini juga memberi. Yang tadi memberi, yang ini memberi. Masya Allah. Atau memberikan kedua-duanya. Ini ikannya dan ini pancingnya. Kalau kamu mau lagi, ambil lagi. Silahkan. Lautan masih luas, sungai juga masih panjang, masih banyak ikannya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini contoh saja. Barakallahu fikum. Artinya memberikan sesuatu harta kepada mereka, wabihi wa ni'mah, dan berikan sesuatu yang bisa menopang dan menjadikan mereka mapan untuk selanjutnya, itu lebih bagus lagi. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.